Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema cara mensyukuri takdir Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, golongkan kami jadi ahli tawakal, hati yang hakul yakin kepadamu ya Rabb, sehingga hati ini tidak pernah berharap dari siapapun, dari apapun, karena yakin hanya Engkaulah yang maha memiliki, Engkaulah yang maha mencukupi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, asma Allah yang kita kaji kali ini Al-Hasib dan Al-Kafi. Al-Kafi, Allah yang memberikan kecukupan. Surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Nah, saudaraku sekalian, Allah yang menciptakan kita mengetahui segala yang kita perlukan, baik yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu. Kita sendiri tidak mengetahui keperluan kita yang selengkapnya. Kita hanya tahu sedikit keperluan kita. Keperluan lahir, keperluan akal, keperluan hati, semuanya didesain oleh Allah. Keperluan kita dibuat perlu oleh Allah. Semua yang kita perlukan ada dalam genggaman Allah, dan semua yang kita perlukan baru sampai kepada kita dengan izin Allah. Yang lebih tahu tentang keperluan kita adalah Allah, karena Dia yang mendesain dan menciptakan kita. Makanya kita ini dicukupi setiap saat keperluan kita, bahkan tanpa kita sadari. Jadi Allah mencukupi diri kita bahkan sebelum kita meminta. Bagaimana kita bisa meminta ketika di dalam rahim sedang kitanya sendiri belum jadi, belum utuh? Bagaimana kita bisa meminta di dalam rahim kepada Allah sedangkan kita belum tahu apapun tentang kebutuhan dan meminta? Tapi cukup 9 bulan di rahim ibu. Waktu bayi bagaimana kita bisa meminta? Mengerti saja tidak untuk meminta kepada siapa, tapi cukup. Dengan air susu ibu tumbuh membesar. Kalau ibu tidak punya air susu, Allah siapkan sapi, dan kita tumbuh membesar dengan air susu sapi tanpa ada sifat-sifat kesapian yang tersisa pada diri kita. Jadi keperluan kita itu sesungguhnya dirancang oleh Allah. Ada yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu. Sebagian besar kita tidak tahu keperluan tubuh kita. Kita tahunya sedikit keperluan kita. Nah, Allah menciptakan kita punya keperluan supaya kita meminta kepada Allah, mendekat kepada Allah. Jadilah dengan keperluan itu kita jadi dekat dengan Allah. Itu yang terpenting sebetulnya, bukan masalah kecukupan atau tidaknya. Karena tanpa meminta juga banyak orang yang tidak pernah meminta kepada Allah, dicukupi. Terus kenapa kita harus meminta? Ya supaya kita bisa jadi dekat dengan Allah.
Karena rezeki yang terbesar dibanding dengan kecukupan, misalkan keperluan kita dicukupi, makan, minum, nafas, harta, semua dicukupi, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kita jadi meminta ke Allah. Jelas tidak nih hadirin? Jadi kecukupan itu tidak ada apa-apanya, karena orang-orang yang tidak beriman juga dicukupi, ahli maksiat juga dicukupi, orang yang paling mendustakan Allah juga dicukupi. Lalu kenapa kita ada keperluan? Supaya kita jadi mendekat kepada Allah. Ini yang lebih mahal nih, perasaan perlu kepada Allah, menghibah kepada Allah, memohon kepada Allah, itu lebih mahal dibanding kecukupan itu sendiri. Oh, tidak banyak orang yang diberi keinginan meminta ke Allah. Makanya jangan terpesona kepada kecukupan. Terpesonalah kepada orang yang selalu menghibah, memelas, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lebih bernilai daripada kecukupan itu sendiri. Bingung tidak hadirin ceramah ini? Lalu Allah memberikan fasilitas khusus dalam surat At-Tolak ayat 3 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yatawakkal 'alallah wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Innallaha, sesungguhnya Allah balighu amrih, melaksanakan urusannya yang dia kehendaki, ya, dikehendakinya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap segala sesuatu. Hadirin, jadi ada orang yang dicukupi lahiriah tapi batinnya tidak merasa cukup. Hati-hati ini, kaya itu belum tentu batinnya merasa cukup. Kenapa? Ada orang sudah tua, kaya, punya jabatan, masih korupsi, mencuri terus uang di kantornya, tidak ada habisnya. Baru berhenti kalau sudah dijejali tanah. Karena Allah memberikan kecukupan lahiriah tapi tidak diberikan kecukupan di hati. Yang paling membuat orang menderita adalah ketika hatinya ini miskin. Makanya kita berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Minta ketakwaan, minta petunjuk, minta ketakwaan, minta kecukupan, tinggal tidak berharap ke makhluk, dan minta kekayaan di hati ini. Kalau orang oleh Allah dicukupkan hatinya, dia tidak akan berkeluh kesah. Walaupun rumahnya kecil, walaupun uangnya sedikit, walaupun tidak punya gaji yang pasti, walaupun tidak punya tabungan, walaupun tidak punya aset, tapi Allah bikin kaya hatinya, puas dengan yang Allah beri, dan yakin dengan janji jaminan Allah, dialah orang kaya yang sesungguhnya. Dia akan menikmati sekali hidup ini, tidak diperbudak keinginan, tidak diperdaya oleh harapan, tidak akan menghibah, meminta-minta kepada manusia. Itu mulia tuh. Tidak akan menengadahkan tangan berharap belas kasihan pemberian orang. Itu sudah kaya. Berapa banyak pangkat segala ada, kerjanya minta-minta, langsung dihinakan oleh Allah, padahal dia sudah kaya secara duniawi. Nah, inilah yang kita cari hadirin. Jadi kita berharap kepada Allah, kita menjadi orang yang dicukupi batin dengan ghina fi qalbi. Laisal ghina, bukanlah orang yang disebut kaya dengan kaya dunia, kaya harta, walakinnal ghina ghina nafs, yang hatinya betul-betul merasa kaya, yaitu dengan dicukupkan. Jadi
kecukupan yang paling besar bukan cukup makanan, cukup harta, tapi kecukupan yang paling besar adalah hati kita cukup dengan segala janji jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat tenang. Jadi jangan silau ya, lihat orang yang dikasih harta, gelar, pangkat, jabatan, karena semua itu tidak ada apa-apanya sama sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang durjana sekalipun, kafirin, munafikin, musyrikin, zolimin, fasikin, kasih saja dunia ini lebih daripada ya orang-orang yang kita anggap soleh. Walaupun ada yang soleh juga dikasih dunia oleh Allah, tapi pasti hatinya tidak akan bersandar kepada dunia. Nah, bagaimana supaya kita dicukupi? Selebihnya makan, minum, tempat tinggal, pakaian, sebetulnya tidak perlu berlebih ya. Allah akan mencukupi. Nah, hadirin, pertanyaannya bagaimana supaya kita termasuk orang yang dicukupi oleh Allah? Ternyata dalilnya ini, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jadi bukan perkara cerdas, bukan perkara kerja keras, kerja cerdas, tidak cukup. Tetapi yang membuat kita dicukupi adalah hati yang tawakal. Wah, kalau tawakal nanti gimana dong? Dia tidak kerja. Tunggu dulu. Ingat perumpamaan orang masuk hutan? Ada yang masuk hutan sendiri dengan segala jerih payahnya untuk mencapai puncak. Ada yang lapor karena ada pengumuman, barang siapa yang memasrahkan dirinya kepada pemilik penguasa hutan ini, niscaya akan dicukupi, dituntun sampai ke tujuan. Yang satu jalan sendiri, yang satu memasrahkan diri. Sama hutannya, sama gunungnya, mana kira-kira yang paling efektif dan efisien ikhtiarnya? Yang jalan sendiri atau yang dituntun? Kan? Jangan sok ikhtiar, hadirin. Ikhtiar tidak dituntun itu menderita. Yang benar ikhtiar itu adalah ikhtiarnya dituntun oleh Allah. Karena wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dicukup itu bukan hanya kecukupan duniawi ataupun materi, tapi dicukupi hatinya dengan kekayaan batin, dicukupi ilmunya, dicukupi oleh Allah data, fakta, informasi, pokoknya keperluan apapun dicukupi. Perlu perlindungan dicukupi, minimal hudita wa kufita wa wukit. Ini hadisnya. Idza kharaja rajul min baitihi faqala, apabila kharaja rajul min baitihi, keluar seseorang keluar dari rumahnya dan lalu dia berkata, faqala bismillahi, dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu 'alallahi, aku bertawakal kepada Allah, la haula, tiada daya, wala quwwata, tiada kekuatan kecuali dari Allah, la haula wala quwwata illa billah. Faqala yuqalu, maka dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wuqita, engkau telah mendapat petunjuk, engkau diberikan kecukupan, dan engkau dilindungi. Jadi kalau kita tawakal, kita akan diberikan informasi berupa petunjuk, kecukupan segala keperluan dan perlindungan. Aduh, sampai setan juga mengatakan nih kepada kawan-kawannya, kaifa laka birajulin faqad hudiya wa kufiya wa ukiya. Bagaimana engkau bisa menyesatkan orang yang sudah diberikan hidayah, diberikan kecukupan dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin sekalian, ilmu tawakal ini adalah ilmu yang membuat kita betul-betul dicukupi kebahagiaan, dicukupi ketenangan, dicukupi informasi, dicukupi keperluan batin, akal, jasad kita. Karena orang tawakal itu adalah orang yang benar-benar bertauhid, yakin bahwa segala-galanya itu total milik Allah,
dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan datang nikmat sekecil apapun tanpa izin pemiliknya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa menimpa musibah sehalus apapun tanpa izin Allah. Jadi kalau orang yang tawakal dagang, dia akan berbuat baik kepada pembeli, bukan supaya orang itu beli. Dia berbuat baik kepada pembeli agar Allah yang maha menatap, maha melihat, maha mengatur rizki, ridho. Apakah diberi atau tidak rizki lewat dia, tidak ada masalah. Sudah dilayani dengan baik, dia tidak jadi beli, tidak apa-apa, karena Allah belum menggerakkan rezeki lewat dia, tapi sudah dapat pahala. Jelaskah hadirin sekalian? Sangat berbeda. Pedagang yang menganggap pembeli sumber rezeki, dia akan berusaha keras agar orang itu beli. Tapi orang yang tawakal akan berusaha keras berdagang dengan cara terbaik agar Allah ridho. Apakah Allah memberi rezeki atau dia atau tidak? Oh, itu tidak jadi masalah. Diberi alhamdulillah, tidak diberi alhamdulillah, karena dia sudah berbuat baik kepada pembeli. Jelaskah hadirin sekalian? Orang tua mendidik anak bukan supaya anak berterima kasih kepadanya, walaupun dididik untuk berterima kasih, tapi mendidik agar Allah yang menitipkan anak-anak ridho kepada kita sebagai orang tua. Nanti hadiahnya anak dibulak-balik hatinya oleh Allah. Mungkin akan ada yang kurang berterima kasih, terus saja berbuat baik. Termasuk suami kepada istri, istri kepada suami, kalau mau baik, baik saja. Bukan supaya dianggap baik, bukan supaya dibalas budii, bukan supaya tidak diperlakukan buruk, tapi kita berbuat baik kepada pendamping hidup karena Allah lah yang menilai. Mungkin sudah berbuat baik tetapi tidak diterima kasihi, tidak dihargai, itu tidak menjadi masalah besar. Karena pertolongan Allah tuh di sini kan disebut qad ja'alallah, innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Jadi jangan lelah, aduh saya itu sudah pasrah kok tidak datang saja rezeki. Lah, bisa pasrah itu tuh udah rezeki. Tidak semua orang bisa tawakal. Kok sudah tawakal enggak datang-datang saja, belum tawakalnya, karena dia masih menganggap tawakal itulah yang mendatangkan. Tawakal itu amal soleh. Tenanglah hadirin, ini sekarang lagi musim diuji banyak ya. Singapura sudah jatuh resesi. Korea Selatan yang kuat ekonominya secara syariat sekarang sudah kena. Indonesia mungkin sudah, hanya belum diakui. Tapi penjamin kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, kalau yakin Allah maha menolong, saya mau santai saja. Nah, itu saya tidak tahu santai itu datang dari malas atau dari yakin. Justru karena yakin jadi gigih. Umar bin Khattab, semoga Allah ridho kepada beliau, tidak memasuki negeri Syams. Bukan tidak yakin kepada ketentuan Allah, tetapi beliau kembali ke Madinah dari satu takdir ke takdir lain. Jadi jangan ragu untuk menyempurnakan ikhtiar hadirin. Gimana nih, saya di PHK, penghasilan berhenti, tidak ada yang didapatkan penghasilan. Tetap harus ikhtiar, jangan santai. Harus seperti burung, dia terbang mengepakkan sayapnya. Berangkat perut kosong, pulang kenyang. Tapi sekarang lagi physical distancing, tidak boleh banyak keluar. Kalau tidak memungkinkan keluar karena memang sangat berbahaya, jangan pernah ragu ya. Allah maha tahu keadaan kita, maha tahu. Perbanyak amal ibadah yang bagus, istighfarnya diperbanyak, sholatnya diperbanyak, air mata taubatnya diperbanyak, sambil buka HP, kontak sana kontak sini, siapa tahu jadi jalan dari Allah terbukanya pintu rezeki. Belum kebuka juga,
mantap, makan tabungan. Itu tabungan sudah disiapkan oleh Allah untuk situasi saat ini. Jadi jangan berat makan tabungan, karena tabungan itu juga rezeki dari Allah. Tabungan habis, manset, makan aset. Ya, jual. Apa yang bisa dijual, jual. Jangan takut, jangan sayang-sayang. Karena aset itu pun rezeki kita yang dititipkan Allah untuk saat ini. Habis nih aset, tenang, karena tidak tenang juga sudah tetap habis. Allah tahu sudah tidak ada lagi yang dijual. Ya, mungkin Allah ingin membersihkan karena aset itu pernah dibeli dengan cara yang kurang berkah. Nanti ada waktunya. Pada waktu yang tepat dalam rencana Allah, Allah nolong kita pasti datang. Semua makhluk Allah yang menggerakkan. Tiba-tiba telepon, bro, kebetulan yang ditelepon ini namanya Subro. Bro, bisa bantu saya tidak? Apa yang perlu saya lakukan? Udah di rumah saja, tinggal kerjakan ini. Siapa yang menggerakkan orang itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau usaha, tidak ada modal, Allah tahu kita tidak punya modal. Balikan hati seseorang, tuh saya mau bayar zakat nih, nyambung ke sana informasinya, Allah yang menyambungkan. Nih saya bayar zakat, bisa lunas utang, bisa modal. Semua orang yang ada itu Allah yang menggenggam, Allah yang membulak-balik hati. Kita tidak boleh meyakini ada selain Allah yang bisa menolong kita. Walaupun syariatnya manusia, tapi hakikatnya Allah yang menggerakkan, Allah yang membulak-balik. Oleh karena itu jangan pernah lepas dari Allah dalam segala keadaan, karena Allah yang menguasai segala urusan. Dan hanya Allah yang kuasa membulak-balik, mengatur setiap kejadian, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa yuridka bi khairin fala radha li fadlih. Tidak ada yang bisa menolak. Bulat di sini tuh hadirin, ya, hati itu yakin. Harus tahu, yang membulak-balik hati, yang menggerakkan segala sesuatu hanya bisa terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk la haula wala quwata illa billah. Termasuk kita bisa taat juga dengan pertolongan Allah. Termasuk kita bisa menjauhi maksiat juga dengan pertolongan Allah. Makanya kalau ada di antara kita yang pemarah dan ingin berhenti marahnya, kita harus minta tolong kepada Allah. Ada di antara kita yang pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, minta tolong kepada Allah, dicabut kekikirannya. Saudara jatuh cinta kepada seseorang yang tidak mungkin secara syariat, minta ke Allah, dicabut cintanya. Saudara syahwat membara, jodoh belum ada, minta dicabut oleh Allah syahwatnya sementara. Oh iya hadirin, Allah yang menciptakan nafsu, syahwat, amarah, cinta. Dari mana kita tidak tahu itu ada pada diri kita? Ya, kenapa kok saya jadi begini? Mungkin mata saudara berzina terus, sehingga pikiran dan nafsunya oleh Allah diberikan ujian. Tobat, jaga pandangan, banyak tobat, nanti mudah dicabut oleh Allah. Tidak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Termasuk takut. Kita mencemaskan sesuatu, nah yang kita cemaskan itu pasti ada dalam kekuasaan Allah. Kalau tadi harap, kalau sekarang cemas. Takut apa? Takut COVID sepenuhnya itu milik Allah, dalam genggaman Allah. Tidak bisa seseorang kena virus tanpa izin Allah. Maka kita betul-betul sempurnakan keyakinan kita bahwa pelindung kita Allah, sempurnakan akal kita, belajar tentang bahaya COVID itu apa, seperti apa bahaya virus ini, efeknya apa, bagaimana penyebarannya, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara pengobatannya. Itu ilmunya, ilmu kedokteran, ilmu virus, ilmu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sengaja adakan ilmunya supaya kita belajar. Lalu tubuh kita menyempurnakan ikhtiar sesuai dengan keyakinan, ketauhidan, dan ilmu sunnatullah yang Allah sudah berikan.
Jadilah kita bisa ikhtiar dengan sempurna. Tidak boleh hati yakin, Allah yang menentukan musibah mah. Sok atuh kalau saudara yakin begitu, silakan nyebrang, tidak usah lihat kiri kanan ya. Allah yang menentukan ketabrak tidak mah. Sok nyebrang. Ternyata terkabul dia, kelindes ya. Dilarang membinasakan diri. Saya mah takutnya hanya sama Allah, tidak takut sama virus. Itu perkataan bisa benar tapi bisa salah ya. Sok atuh ke kandang singa, saya mah tidak takut karena singa. Berani dia ngomong begitu. Jangankan singa, soang, angsa. Ada, saudara pernah lihat angsa seperti ini? Saya mah tidak takut ke angsa, tetap sambil lari ya. Tidak boleh berbahasa tawakal, tapi untuk menyembunyikan kemalasan kita, atau menyebut tawakal justru memperlihatkan kesombongan kita ya, atau ujub, merasa paling. Tidak boleh begitu, karena Rasulullah adalah orang yang paling tawakal tapi paling menyempurnakan ikhtiar. Waktu perang Uhud, beliau pakai baju besi 2 lapis, pakai helm, padahal beliau hakul yakin musuh-musuhnya itu milik Allah semuanya. Padahal beliau hakul yakin nyawa beliau Allah yang memilikinya. Tapi sempurna ikhtiar memang ibadah. Demikian sahabatku yang baik, besok sholat Idul Adha dalam suasana seperti ini, jangan ceroboh. Allah sudah memberitahu lewat keilmuannya. Yakin sekali bahwa adanya COVID ini bukan masalah konspirasi atau rekayasa. Ini benar-benar nyata. Ada yang menganggap remeh bahwa ini konspirasi, ini rekayasa, ini tidak bahaya. Mungkin beliau baru akan percaya kalau ditakdirkan kena ya. Kita sudah menyimak keluarga dokter, ada yang wafat, ayahnya, ibunya, dokternya, kakaknya. Sebaiknya tidak boleh kita sembarang mengambil keputusan. Alhamdulillah kita ada para ulama, majelis ulama. Kalau majelis ulama tidak hanya di Indonesia dan di hampir berbagai penjuru negara di dunia ini sudah mengeluarkan fatwa yang hampir sama satu sama lain tentang bahayanya ini. Terus kita mau percaya ke siapa? Mau percaya ke WA orang yang tidak dikenal? Saya tidak rumit di dalam mengambil sikap karena sudah ada fatwa majelis ulama. Saya tidak mungkin menandingkan para ulama dengan kapasitas ilmunya yang dalam, berbagai disiplin ilmu yang berkumpul memberikan fatwa, lalu saya lebih percaya kepada ustadz seseorang dengan mengabaikan. Saya tidak bisa, saya lebih percaya kepada fatwa majelis ulama, apalagi didukung oleh para ulama-ulama sedunia. Tidak mungkin para ulama yang berilmu tiba-tiba menjadi bodoh, tiba-tiba menjadi bisa diperdaya oleh berita ini merupakan rekayasa. Saya tidak percaya. Saya tidak mungkin mempercayai hanya 1-2 berita sehingga mengabaikan fatwa para ulama. Hadirin sekalian, besok silakan bagi yang daerahnya aman datang dengan niat yang sangat sungguh-sungguh berlindung kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Sambil jalan banyaklah berzikir kepada Allah. Pakai masker, bawa sajadah sendiri. Cari tempat yang benar-benar jadur, sirkulasinya baik, udaranya berhembus, ventilasinya bagus, jaraknya diatur, berjauhan saja, dan usahakan durasinya tidak lama. Jangan berkumpul berlama-lama. Kalaupun ada silaturahim, pakai masker tetap, karena kita tidak tahu siapa yang membawa. Karena virus ini tidak mengenal saudara, tidak mengenal kawan dekat. Jangan karena ini saudara seakan-akan aman. Jangan karena kawan dekat
seakan-akan aman. Allah menguji kita dengan bisa datang lewat siapa saja. Ingat durasi, jangan berlama-lama berada di ruangan yang tertutup, ya. Tidak apa-apa, kita tidak niat suudon, ini kita benar-benar ikhtiar. Ya, seperti di ruangan yang banyak singanya, mau ngapain lama-lama, ya. Silaturahim, niat sudah sampai, terbatas dengan keadaan juga jadi pahala sabar. Hati-hati bagi yang orang tua di rumahnya sudah di atas 50, saya 59, ya, hati-hati. Karena yang muda-muda, saya dengar kemarin, carrier bisa membawa, dan yang terkena, mudah terkena syariatnya orang yang sudah tua dan memiliki penyakit bawaan. Oleh karena itu, kalau di rumah ada orang yang tua, jaga baik-baik. Tidak usah sering jumpa kalau merasa kita tidak menjadi orang yang bisa aman untuk orang tua kita, kakek nenek kita. Ya, inilah ikhtiar, terlepas dari takdir, ya. Berapa banyak yang sehat-sehat saja, tabrakan, dan meninggal juga, benar? Tapi terserah Allah, takdir apapun, yang penting kita sempurnakan keyakinan, sempurnakan ikhtiar, sempurnakan doa kita. Demikianlah hadirin sekalian, yakinilah tidak ada yang bisa terjadi, nikmat maupun musibah, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah.